Halo semuanya, balik lagi sama aku di Ini Trisha. Hari ini aku mau nyampein satu kasus pembunuhan yang butuh waktu sampai puluhan tahun, sampai 36 tahun untuk menyelidikinya. Dan yang bikin mind-blowing lagi adalah kasus ini terpecahkan karena dua barang bukti, yaitu puntung rokok dan tali bathrob. Kasus ini terjadi di Glasgow, Skotlandia. Dan korban kita kali ini adalah seorang ibu dengan 11 orang anak, namanya Mary McLaughlin. Mary McLaughlin adalah seorang ibu dari 11 anak yang tinggal di Cratty Court, Patrick, Glasgow, Skotlandia. Mary dikenal sebagai sosok yang ramah, hangat, friendly, dan mudah percaya pada orang lain. Hobinya itu suka main domino di bar-bar lokal, sambil minum bareng teman-temannya. Setiap akhir pekan, Mary selalu keluar untuk bersosialisasi sama teman-temannya itu, bersenang-senang dan menikmati hidup. Namun, sifat terbukanya inilah yang ternyata dimanfaatkan oleh seorang predator berbahaya. Tanggal 26 September 1984 menjadi malam terakhir Mary. Usianya saat itu 58 tahun. Malam itu, Mary habis main domino dan minum bersama teman-temannya di pub lokal. Mary terlihat ceria aja dan sama sekali gak ada yang mencurigakan. Menjelang tengah malam, Mary pamit pulang ke teman-temannya. Dan teman-temannya melihat Mary meninggalkan bar terakhir sendirian. Saat perjalanan pulang, Mary sempat mampir ke warung fish and chips untuk membeli makanan sebelum pulang ke apartemennya di Cratty Court. Jarak dari bar, Hindland, ke apartemennya Mary itu sekitar 15 menit jalan kaki. 6 hari kemudian, tepatnya tanggal 2 Oktober 1984, tubuh Mary ditemukan oleh anak keduanya, Martin Cullen. Mary ditemukan sudah tidak bernyawa, dicekik dengan tali dressing gown atau semacam bathrobe yang biasanya nempel di jubah mandi. Nggak ada tanda-tanda pintu dirusak atau didobrak, artinya kemungkinan besar Mary sendiri yang bukain pintu untuk si pelaku. Polisi kemudian menetapkan kasus ini sebagai kasus pembunuhan. Tahun 1984, teknologi investigasi masih sangat terbatas. Nggak ada CCTV, belum ada forensik DNA yang secanggih sekarang, dan saksi mata pun minim, hanya teman-teman Mary yang ada di bar pada malam itu. Polisi mencoba mencari petunjuk. Mereka ngambil sidik jari, melakukan wawancara dengan saksi, dan menemukan puntung rokok di ruang keluarga Mary. Namun, teknologi belum bisa menganalisa barang bukti yang ada secara detail. Kasus Mary pun perlahan menjadi cold case. Bayangin gimana perasaan keluarga Mary dan ke-11 anaknya. Mereka harus nunggu puluhan tahun tanpa kepastian. Setiap tahun kasus ini selalu diingat, tapi nggak pernah ada perkembangan. Waktu berjalan, teknologi pun berkembang. Polisi Skotlandia mulai membuka kembali kasus-kasus lama yang belum terpecahkan menggunakan tes DNA modern. Fast forward, kita pindah ke tahun 2019. Polisi Skotlandia membentuk tim baru, yaitu tim khusus bernama Homicide Governance Review Team, di mana tugas mereka adalah mengulik kembali cold case atau kasus lama yang belum terpecahkan dengan teknologi terbaru. Salah satu kasus yang mereka buka saat ini adalah kasus Mary McLaughlin ini. Barang bukti lama seperti puntung rokok, dressing gown, dan tali bathrobe punya Mary diperiksa ulang menggunakan teknologi DNA tercanggih. Dari situlah dibuat profil DNA detail, lalu dicocokin dengan database kriminal nasional. Yes, hasilnya kalian mau tahu? Bingo, DNA itu 100% cocok dengan salah satu warga Skotlandia, seorang pria bernama Graham McGill. Siapa Graham McGill? Dia adalah pelaku kekerasan seksual berulang. Pada April 1981, McGill sudah dihukum karena penyerangan dengan niat memperkosa dan pemerkosaan, lalu menjalani hukuman di penjara Edinburgh. Pada September 1984, McGill mendapatkan program weekend leave atau cuti akhir pekan dari penjara. Iya, kalian nggak salah dengar. Saat McGill membunuh Mary itu sebenarnya McGill lagi cuti sementara dari masa tahanan. Dan aku juga baru tahu ya, ternyata napi itu bisa dapat cuti ya di sana. Yang lebih mengerikan lagi itu setelah membunuh Mary, McGill tetap melanjutkan hidupnya seolah nggak terjadi apa-apa.
McGill bahkan kembali melakukan kejahatan seksual pada tahun 1999 dan akhirnya dihukum seumur hidup di penjara. Entah gimana McGill ini bisa ketemu Mary malam itu. Bisa jadi McGill ini ketemu Mary di bar atau ngeliat di bar atau sekedar ketemu atau papasan di jalan. Jadi akhirnya McGill ngikutin Mary ke apartemennya. Ini aku kurang dapat informasinya guys. Jadi mengingat juga Mary ini kan orangnya friendly dan mudah percaya sama orang lain ya. Kemungkinan besar Mary ini membiarkan McGill masuk ke apartemennya gitu aja. Di dalam apartemen itulah tragedi yang tidak diinginkan terjadi. McGill menyerang Mary dengan niat melakukan kekerasan seksual. Ketika Mary melawan, ia mengambil tali dressing gown Mary dan mencekiknya hingga tewas. Mary dibunuh di kamar tidurnya sendiri. Dari sekian banyak evidence atau barang bukti yang diambil oleh polisi pada tahun 1984, ada kuku Mary, ada rambut Mary juga, ada kancing celana jeans, tapi nggak ada satupun yang nunjukin DNA lain setelah dicek oleh peneliti ya. Tapi McGill meninggalkan beberapa bukti penting seperti puntung rokok dengan DNA-nya, DNA pada tali pembunuh, tali bathrobe yang dipegang sama McGill untuk membunuh itu kan pasti ada bekas tangannya kan. Dan DNA pada dress Mary ditemukan cairan semen McGill. Setelah itu McGill kabur dan kembali ke penjara seperti nggak terjadi apa-apa. Selama 6 hari mayat Mary terbaring di kamar tidurnya sampai ditemukan oleh anak keduanya. Tanggal 4 Desember 2019 Graham McGill akhirnya ditangkap dan dipenjara di tempat ia sudah menjalani hukuman seumur hidup atas kasus tahun 1999. Kalau kalian ingat aku bilang di awal tadi, McGill pernah melakukan kekerasan seksual atau kasus seksual pada tahun 1999 dan dipenjara seumur hidup. Nah ini juga sama, dia ditahan dan diadili di tempat yang sama. Di pengadilan bukti yang diajukan sangat kuat. Udah kuat banget, udah pas banget. DNA cocok sempurna, rekam jejak kriminalnya jelas, menunjukkan pola, timeline yang pas dengan cuti akhir pekannya waktu itu, 1984, bahkan ada pengakuan yang McGill ucapkan pada istrinya di tahun 1988. Proses persidangan berjalan cepat, juri hanya butuh waktu 2 jam untuk menyatakan McGill bersalah. Hakim Lord Burns menjatuhkan vonis seumur hidup dengan minimum 14 tahun setelah 36 tahun penantian panjang. Keluarga Mary akhirnya mendapatkan titik terang dan keadilan. Ada satu fakta yang mengejutkan, yaitu pada tahun 1988 McGill ini pernah ngaku sama istrinya kalau dia yang membunuh Mary McLaughlin. Tapi istrinya ini nggak pernah melaporkan hal tersebut ke polisi. Entah karena takut, atau nggak percaya, atau alasan lain, atau istrinya ini udah bucin banget sama lakinya ini ya. Jadi sebenarnya kunci dari kasus ini tuh udah ada sejak lama, tapi baru bisa terungkap berkat kemajuan teknologi forensik ini, DNA ini. Yang jelas Mary McLaughlin nggak punya hubungan apapun dengan Graham McGill, bukan temen, bukan keluarga, bukan tetangga, bukan rekan kerja. Mary ini cuman stranger yang ketemu sama McGill, jadi korban random pembunuhan dari seorang penjahat seksual yang lagi cuti dari penjara. Bagi keluarga Mary, putusan ini mungkin gak bisa ngebalikin sosok ibu mereka. Tapi setidaknya kebenaran akhirnya terungkap dan luka lama sedikit terobati ya. Kasus ini juga nunjukin betapa pentingnya perkembangan teknologi forensik. Tanpa DNA, mungkin kasus Mary ini akan terkubur sampai selamanya. Jadi teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau suatu kejahatan akan terbongkar suatu saat nanti walaupun membutuhkan waktu puluhan tahun? Kalian tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga channel YouTube aku supaya aku makin semangat untuk menyampaikan cerita-cerita berikutnya. Bye!